terkait dengan pengembangan basket Indonesia, menurut lu apa sih hal yang paling penting dilakukan oleh para pelatih di seluruh Indonesia gitu? Untuk sekarang selain peningkatan skill set seorang pemain Dari usia dini, decision making, ngambil keputusan. Iya, pengambilan keputusan. Kenapa? Apa itu decision making dan kenapa? Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast edisi kesekian. Sebulan ke belakang nih kita udah padat sekali diisi sama IBL musim reguler. Sukaan Mas Santun tuh. Sukaannya Santun. Oh ya, sebelumnya kita ngeliat seperti biasa ada Dimas, Halo. Santun, dan kita ada bintang tamu, Yoi. Coach Koko Heru. Tepuk tangannya, tolong. Jadi setelah beberapa kali kita episode sebelumnya, nggak tahu sih buat gue rada berat ya atau gimana ya ngobrolannya. Di episode ini tuh Berat juga. berat juga. Sama Sama aja. Enggak. Gue pengen rada santai gitu. Santai Kita ya. pengen ngebahas tentang perkembangan basket Indonesia atau bagaimana mengembangkan basket Indonesia. Sebelumnya, gue tuh mau kenalin dulu nih. Ada Coach Koko Heru di sini. Kalau yang sudah ngikutin basket Indonesia lama, setidaknya kayak gue nih, sudah tahu Coach Koko tuh, eksistensi Coach Koko itu sejak di Kalila. Dan waktu itu yang gue tahu, beliau juga rapper. Hip hop. Gue nggak mau kenalin dia sebagai Coach Koko, kenalin dia dulu. Enggak, gue mau nanya langsung nih. Buat gue, di titik awal itu kayaknya Koko nih ada di satu titik di mana dia bisa menjadi seorang rapper atau menjadi seorang pelatih. Dan ketika dia jadi pelatih nih, buat gue nih dia cukup sukses gitu. Nangani timnas. Jangan-jangan kalau dia jadi rapper, dia mungkin bisa jadi siapa? Jadi Jay-Z lah, itu favorit yang gua. Beats, yang punya Beats. Dre. Bisa jadi Dre-nya Indonesia atau siapa dengan aja. Merek lo. Oh, enggak apa-apa lah. Kok juga merek lu. Nah, kok apa yang membuat lu gue ngelatih basket lah. Nanti lu cari ya, ada video klipnya dia lagi nge-rap di atas genteng. Apa yang pertama rap dulu baru ngelatih gitu loh. Ya. Pertama patience-nya gue suka nge-rap. Dulu berarti. Terus habis itu kan kalau main basket dulu patience-nya main Ya. main ya, maksudnya Bener lah. satu arah lah, maksudnya selaras lah. Biasanya kalau orang main basket pasti dengar musiknya musik hip hop atau rap. Tapi di basketnya nggak bisa lebih jauh lagi, akhirnya dapat kesempatan buat ngelatih. Coba diseriusin, ya akhirnya yang rapnya jadi hobi. Oh, jadi hobi. Tapi lu masih bikin musik, gue denger. Masih itu kayak stress release aja. Emang jadi pelatih stres kok? Enggak sih, biasa aja. Berarti jarang bikin musik dong. Sekarang udah biasa aja karena udah punya jalan solusinya. Iya. Ada masalah A, solusinya A kan. Mungkin 2 tahun yang lalu gue belum sepinter yang sekarang. Ya, nah 2 tahun yang lalu belum sebentar sekarang. Nah, umumnya mungkin orang-orang taunya Coach Koko adalah 2 tahun yang lalu, sejak mulai pernah jadi head coach ya. Koreksi gue, head coachnya CLS Knights waktu di ABL, kemudian jadi asisten ya. Di situ menurut gue nama Coach Koko menanjak gitu. Tapi coba tolong ceritain sedikit Coach latar belakang lu. Sebenarnya lu mulai ngelatih kapan sih gitu? Ini belum pada tahu nih ya. Banyak yang belum tahu, Kalau untuk ngelatih emang banyak yang belum tahu juga. Kemarin juga ada punya masalah. Saya mau pegang ke Jurnas 18 Jawa Timur. Diraguin sama manajer putrinya malahan. Oke. Coach Koko kan belum punya pengalaman. Tapi kan udah kan Coach ya? Maksudnya akhirnya ngelatih kan? Iya. Terus. Maksudnya kan saya pegang putra, Iya, ini manajer putri kok Belum pernah kayak nyerang saya gitu. Coach Koko kan nggak punya pengalaman amatir. Oh sebentar mas, saya kasih sertifikat kan. Oh ini ya, iya. Oke, gimana? Oke. Nah, jadi saya mau cerita, saya mulai dari amatir. Di Indonesia Muda dulu. Tahun berapa? Tahun kalau bisa diumumkan tahun 2000. Shout out dulu untuk Indonesia Muda nih. Kan Masih masih ada di Indonesia Muda. sekarang ya? Masih aktif.
masih sama kayak dulu lah, latihannya masih di ABC. Kalisa, koreksi gue kalau Kalisa sama Kavari. Iya, Kavari, dua orang itu ya. Ngelatih mini basket biasa lah. Oke, pegang dulu mini basket. Oh bisa. Pegang kau 10 tahun, pegang 12, pegang 14, pegang 18, banyak pegang berarti. divisi 2. Seperti itu. Banyak ininya untuk amatirnya saya pegang pernah kuliahan juga. Stimik Perbanas dulu yang sekarang udah nggak ada, digabungkan Stimik Perbanas sama Setie Perbanas. Berarti emang dari tahun 2000 itu ya. 2000. Ini. Lalu kemudian masuk Kalila. Masuk pertama Kalila Hang Tuah, tim profesional saya Indonesia Muda juga. Indonesia Muda juga. Iya, Dia juga Muda. tim Habis profesional. itu ke Kalila, setelah Kalila ganti nama menjadi Pelita, Pelita Jaya. Jaya, ya. Setelah itu ke Hang Tuah, Hang Tuah ke CLS. ke CLS. Oh ini dong coach ABL. Iya, ya kan CLS itu ABL. Kan? Bukan yang Hang Tuah ABL. Oh ya Hang Tuah ABL Hang juga. Tuah ABL juga. Iya, Laskar Adria. Drea, Laskar Drea. Laskar Drea. Gue tahu itu. Laskar Drea. Iya, iya, iya. Nah, ada satu alasan lain yang membuat kita nih ngajak Coach Koko ke sini. Di salah satu unggahan di Instagram @mainbasket itu ada yang komentar. Gue sendiri lupa tuh unggahan yang mana, tapi ada yang komentar. Wah nih, ayo cobain nonton videonya Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy. Sorry, Stan Van Gundy. Oh iya. Stan Van Gundy, sorry. Stan Van Gundy. Dan ini gue curiga video udah lama karena ada latar belakangnya lapangannya Miami Heat ya. Miami Heat. Jadi itu mungkin di sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an. Di situ Pak Van Gundy ini ngomong tentang pengembangan bola basket junior di Amerika Serikat gitu. Iya. Nah, kalau yang mau nonton nih kita kasih lihat dulu sekilas ya. Just their skill development and stuff. Cuplikannya. That's going to start at Nanti a ada very tautannya young juga gitu. age, Kita and it's going to takutkan be di blog determined soalnya. at a very young age. And quite frankly, keluar videonya kalau di you know, if you look kasih linknya aja, around, kita we're kasih lihat failing linknya aja. pretty badly in this country Kalau di blog as kan a sia-sia kita whole ngomongnya. in teaching people basketball Udah ya, skills. nggak usah lama-lama. And you all notice Kalau mau ngeblok santun aja. Ya, Dan biasanya kalau kolom komentar sosial media itu kita bisa dapat ilmu, bisa dapat kesel sendiri ya kan. Ya kayak pisau dua belah mata pisau. Gimana tautannya boy? Oke, sudah ya, kita udah langsung ya. Oke. Ada beberapa hal yang gue catat, nanti juga pengen Tanya. komentar dari Iya. Santun, dari Atau Dimas tanya, juga. Di situ Van Gundy bilang saat itu seolah-olah Amerika Serikat itu kesulitan untuk mendapatkan pemain. Bukan dalam arti sulit, pemain di Amerika Serikat Iya, banyak, banyak, tapi yang memenuhi syarat tertentu itu sulit banget. Nah, di situ dia bilang anak-anak Amerika ini yang tentunya diarahkan oleh para pelatihnya kurang mendapatkan atau kurang dalam, kurang serius dilatih di skillnya, di ketangkasannya. Jadi pelatih ini lebih banyak, Padahal itu Amerika ya. iya, lebih banyak mengutamakan mainnya, lalu kemudian nyari menang. Waktu sampai situ tuh gue langsung, ini kok mirip-mirip, kayaknya mirip-mirip sama di sini ya di Amerika masalahnya gitu. Lalu kemudian dia bilang juga bagaimana pemain itu tidak didevelop sebagai pemain yang sempurna. Maksudnya kalau di kita kan ada posisi tradisional tuh, konvensional, posisi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Betul. Kalau yang gue tahu kan bahwa sebenarnya semua pemain tuh harus bisa skill yang memang sama gitu. Pemain 5 bisa main 1 gitu. Pemain 1 bisa Basketball skill aja basic. iya gitu. Nah, si Van Gundy pun menyesalkan bahwa ini pemain ketika besar, masih kecil sudah besar, kelihatan besar, langsung di spot pada satu Main 5. titik gitu. Nah, dia main 5 atau 4 Iya, gitu. iya. Padahal menurut dia udah latih sebagai pemain 1 juga bisa, main 2 gitu. Nah, sebelum ke Coach Koko, gue pengen tahu pendapatnya Dimas dulu deh. Gimana, Mas? Gue sering denger lah omongan itu dengan umur masih SD, SMP, selalu dibilang harus bisa semua posisi, main 1, main 2, main 3, main 4, main 5. Ya. Apalagi sekarang pemain 5 aja udah jadi shooting 3 point. Iya. Berarti kan harusnya kita persiapkan dari dulu gitu loh. Iya, iya. Kenapa baru sekarang nih diajarin kayak begitu gitu loh? Umur berapa lu waktu dibilangin kayak gitu?
Kalau gue dengernya ya udah umur 20-an lebih, karena zaman dulu ya memang Iya, sudah main lu waktu itu. iya udah segini udah lu main 1 kalau nggak main 2. Mungkin Dimas dulu paling tinggi di Binjai main posisi 5. Pernah, bener. Tapi ya terus terang gue waktu di Binjai nggak pernah diajarin skill dribble apa kan nggak pernah coach. Iya, di daerah susah. Iya, taunya apa? Tembak jauh. Ngomongnya tembak jauh. Tembak jauh. Bener boy, tembak jauh. Terus kalau bisa drive layup ya layup sendiri gitu loh. Nggak pernah diajarin. Lu disebutnya layup apa tembakan 3 langkah? Bukan tembakan 3 langkah namanya lu. Enggak lah boy. Oh, layup ya kan? Layup. Jadi ya memang benar kata Coach Oko, gue bisa jadi main 5 dulu, misalnya main 4, main 3 gitu loh. Jadi kayak all around jatuhnya. Kalau ngomongnya kerennya sekarang gitu loh. Padahal disuruh karena kamu paling tinggi jadi kamu yang ngobrak-ngabrik semuanya udah gitu. Ya kalau sekarang gue setuju banget sih. Walaupun ya coach pasti ada kayak masalahnya misalnya. Maaf nih ya, orang gemuk. Ini masih muda lah, masih SMP, gemuk, gede. Punya gemuk nih ya Fat ya, tapi kan disuruh meliuk-liuk kan otomatis kan susah nih. Mungkin itu yang pengen gua tahu nih, itu apa harusnya tuh dibahas memang udah lu 5 aja lah dari umur sekarang. Kan bisa jadi kan? Karena dia punya size big. Walaupun masih bisa dirubah bentuk badannya karena masih berumur 10 tahun sampai 15 tahun gitu loh boy. Itu yang gua bingungkan sekarang nih, karena pasti ada dong Pasti. pemain yang anak SD udah gemuk-gemuk tinggi tapi disuruh latihan dribble, handle kayak apa kan dengan badan segitu kan sebenarnya ada sulit. Iya. Apa kita tepatkan dia langsung 5 dengan umur segitu? Oh, jelas enggak. Enggak ya. Justru yang kita pertanyakan kenapa itu terjadi gitu. Ya. Tapi sebelum ini dia udah nggak sabar ngomong nih. Itu kalau dari gua ya. Gara-gara Dimas ngomong gitu, Oh, jadi iya. kita nih kan aku flashback. Sharing lah tentang kenapa aku main basket. Nah, Sampai karir lu mentok ya. Basket daerah nih, basket daerah. kalau zaman dulu benar begitu. Jadi apalagi daerah ya, aku kan daerah. Dari Balikpapan, dari Binjai. Aku itu terjun ke basket. Karena badan besar? Enggak. Apa? Senang lihat basket, tapi pelatih sekolah pada umumnya itu tidak melatih skill sama sekali loh. Iya emang enggak. Jadi kamu tahu kenapa aku masuk di basket dipanggil? Jadi aku tahu main basket itu tertarik basket lah. Pada saat kelas SMP kelas 3 akhir. Masuk ke SMA, aku masuk gara-gara apa? Gara-gara ngendang. Wih. Percaya lu boy. Jadi gini, Dia belum kandakin atau enggak, ringnya kita enggak tahu. benar. Di sekolahku itu Udah lanjut. ringnya itu bukan pendek, tinggi standar, cuma gitu. agak miring dikit. Oh, miring. Nah, waktu itu aku berpikir, Nyampe aku nih gitu. bukan bagaimana caranya aku bisa masuk, sementara aku nggak bisa dribble, nggak bisa passing, nggak bisa shooting. Pasti kan ada sesuatu yang aku bikin yang buat pelatihku terpukau, Iya, buat impress. Tibalah saat itu aku dapat fast break, kudang boy, Wah. kebetulan masuk, jadi masuk, itu doang. Nah, Iya. akhirnya aku jadi rebounder, padahal tinggiku segini, 175. Yang pada di timku itu padahal 190 ada, 185 ada, 175 ton. 175. Enggak naik-naik lagi Nggak tinggi. naik-naik. Iya. Iya. Loh, yang uniknya pelatih itu nggak ngajarin loh. Iya, Jadi iya, aku iya. sampai lulus SMA, aku jujur, aku belum bisa dribble sempurna, belum bisa passing sempurna, belum bisa shooting sempurna. Tapi timku juara. Ya. Nah, parahnya itu gitu dulu, zaman dulu. Kalau sekarang serasaku Udah enggak. pelatih udah pinter. Udah lah. jarang. Dia pasti udah ngelatih basicnya dribble apa, passing bagus apa, pivot segala macam, footwork udah bagus. Dulu itu parah boy. Mungkin Stan Van Gundy itu ngomongin dulu gitu. Jadi mendingan menang. Kalau menang kan gampang. Iya. Sebenarnya. Jadi aku tahu main di berapa boy? Main 5 aku posisiku. Padahal yang 90 ada. Tapi aku cuma menang rebound. Begitu masuk ke Jawa, hancur boy. Iya. Yang di Jawa kan yang rebound 190 ke atas. Kita goblok. Enggak ada. Ya itulah boy. Iya. Jeleknya zaman dulu begitu. Zaman dulu ya. Mungkin ya itu dia. Zaman takutnya kan masih ada sekarang nih. Nah, makanya gue pengen tahu Oh ya, sama pendapatnya Coach Koko Coach Koko, gimana ya. tentang apa yang dibilang sama Pak Van Gundy itu. Bener sih. Ya jangan kan kalau untuk di daerah masalahnya seperti yang tadi dibilangin sama Mas Anton sama siapa sama Dimas sih sampai sekarang saya lihat masih ada ya. Masih ada kan. Kalau ini tadi si Van Gundy-nya bilang kebanyakan main. Iya. Terlalu banyak main. Kalau kita kan kebalikan. kurang. Kalau yang amatir itu malah kurang. Amatir untuk ya, kompetisi. ingat ya, amatir ya, Ya, amatir. ya jangankan
ama pronya aja Iya, kurang kurang. sebenarnya gitu. Nah. Ya kita bisa ngambil tolak ukur dari Iya, situ betul. lah. Iya. Gitu ininya. Tapi sebelum dilanjut, sorry gue potong. Bukan hanya pro, semua basket kita memang kurang main sekarang. Aha. Kurang kompetisi lah. Kurang kompetisi. Kompetisi. maksudnya. Nah, iya itu. Karena juga, kan- kompetisi benar. Kalau semakin banyak ya kita banyak main tuh pasti ada oke. Impactnya. Apa 100 banyak main pasti banyak 100 tapi ya kebanyakan juga maksudnya yang bagus tuh yang segimana sih? Berapa ya? Iya. Kalau kita bisa kalau di flashback lagi yang paling banyak pro zamannya NBL 33. 1 tahun pertama IBL 33 that's enough. Bagus itu. Cukupannya 3. Cukup seperti itu. Kalau untuk KU ya kalau bisa tuh ada liganya yang konsisten lah supaya nanti Rutin gitu ya. iya development yang dilakukan di masing-masing timnya bisa diaplikasi, Iya, iya. bisa diaplikasi di Iya, di dalam gamenya. Betul, Kan betul. banyak kemarin gue nemu kata-kata keren lah. Ya, sebenarnya sih katanya semua orang udah tahu fokus. Fokus. Itu selalu ditekenin pelatih kan, fokus. Fokus itu apa sih? Kayak gitu. Fokus itu jembatan antara informasi dan aplikasi. Informasinya wah dilatih, kayak Dimas sekarang juga kepelatihan kan. Informasi. Tapi Aplikasinya mana? Jadi kan standar fokusnya pemain kita yang coba bikin jadi lebih baik ini nggak ada toh dan ya nggak seperti itu aja sih menurut saya. Aplikasinya ya. Iya. Betul. Tapi lu setuju bahwa setiap pemain itu di situ Van Gundy juga bilang bahwa ketangkasan Langsung dikotak-kotakin gitu. Iya, di kita kan langsung dikotak-kotakin. Lu pendek lu, udah lu enggak usah main 5 lu jelas tuh gitu. Kalau saya sendiri saya tipikalnya cuma satu aja. Lu mau main basket apa enggak? Udah itu Mau main aja. basket apa Saya enggak? positionless sudah. Oh, ininya. Positionless. Sebenarnya oke, mau main basket. Kita bisa lihat dong. Oh, ini dia ada strength-nya di sini, ada weakness-nya di sini kayak yang dibilang tadi sama Dimas. Weakness-nya gemuk. It's okay. Iya. Iya. Kita hilangin dulu gemuknya iya, ya, itu Di kan step awal by mah semua step. orang weakness pasti banyaknya ya. Pasti. Kalau baru main mah ya. Tapi belum tentu kalau Ada juga Iya. strength-nya. Yang punya talenta. Contohnya Iya. atletisme. Iya. Atletisme kan you born with it. Iya, talenta Speed itu. or Iya. apa. Itu udah bisa dibentuk gitu. Iya. Iya. Ditingkatkan bisa. Iya. Tapi kalau dibentuk nggak bisa, itu udah bawaan. Apa Boy. keunggulanmu waktu itu, Tun? Ya Selain tadi slam dunk, itu selain slam dunk. atletisme. Atletisme berarti. Lariku cepet, Boy. Oh, lari cepat. Bayangkan waktu aku SMA tinggi 175, berat berapa? 55. 175 berat 55. Ringan berarti. Penting Ringan ya, banget. jadinya Iya. penting. Jangan lihat sekarang. Sekarang 90, Boy. Sekarang 90. Aku SMA itu tahun 96. Oke. Ringan banget. Iya, Jadi iya. kita lompat tuh semaunya aja. Dan emang aku dari kecil kan aku udah memang Multi olahraga. olahraga, udah serius karate, renang tuh tiap hari, karate tiap hari. Atletik juga aku lompat tinggi. Pantesan. Ada Dasarnya, lebarnya. Kita ngeliat-lihat, tapi kok basket ini seru ya, banyak cewek-cewek nonton. Pasti dong gitu kan. Bola yang nonton kan yang hawa-hawa kan. Yang aneh-aneh yang nonton, anak STM malas basket. Itu bro. Bener gitu. Tarik basket gitu. Nah, ini ada satu kunci lagi nih, nanti mungkin Dimas dulu. Oke. Yang dibilang sama Van Gundy bahwa setelah dia bilang masalah main tadi kok. Dia bilang bahwa kebanyakan pelatih di Amerika, dia bilang ya. Syukur kalau ada yang kesepet di sini di Indonesia. Di Amerika tuh banyaknya nyari menang, bukan mengembangkan pemain. Setuju nggak lu, Dimas lu? Banyaknya orang-orangnya cari menang, bukannya mengembangkan pemain. Kalau gue udah ke umur nih sekarang. ya, Kalau dari umur SD sampai SMA lah. Harusnya pengembangan dulu. oke. Pengembangan dulu. skillnya, ketangkasannya, Skillnya. bermainnya. Kalau menang bonusnya nanti karena dengan kehebatan skillnya. Gitu. Kalau cari menang terus sebenarnya kalau zaman sekarang tinggal kamu kayak apa ya? Kenal orang tua yang punya anaknya tinggi. Bu, anaknya sekolah di sini sama saya. Segala macam. Kenal lagi ada yang lebih tinggi. Kita bentuk bisanya menang terus tuh, Boy. Relatif banyak caranya ya. Iya, ada Mulai banyak cara. dari yang bersih hingga kotor. Iya, ya. Nah, kalau gue bilang itu dari SD sampai SMA, gue bentuk skill dulu. Oke.
Walaupun ya butuh juga lah ada satu kebanggaan karena dia udah ya itu bonusnya. Karena lu udah gua ajarin ini segala macam, akhirnya lu bisa menang. Oke. Jangan awalnya wah tinggi, udah lu diam aja di bawah ring. Kan dibilang juga kan sama si Gandhi kan, kalau main zone diam aja di bawah ring, lu tinggi, udah kita pasti menang. Karena lu paling tinggi di sini. Iya. Akhirnya anak itu gak dapat apa-apa, taunya apa? Ya, gue tinggi, diam aja di bawah, gue ngeblok aja gitu loh. Pas ke depan skillnya nggak ada. Iya, kan percuma. Jadi dari SD sampai SMA ya bentuk aja skillnya terus. Nanti kalau ada benang, ada turnamen ikut apa menang ya itu bonusnya karena lu udah diajarin pengembangan dari awal gitu. Ini gimana tuh? Nanti kalau kuliah tinggal lebih Nah itu. tajam lagi udah gitu. Aku sangat setuju boy sama itu ya skillnya dulu. Nah kalau aku malah gini, itu memang sih dibutuhkan dedikasi seorang coach ya buat pasti membangun. Jadi membangun menurutku membangun pemain yang bagus itu sama seperti dengan teori segitiga api. Anjir apa itu? Teori segitiga api itu seru boy. Gini. Api itu jadi menurut segitiga api itu terbentuk kalau ada oksigen, bahan bakar dan panas yang ideal. Oksigen, api itu muncul. Oksigen, bahan bakar dan panas. Ya. Ideal. Bercampur ideal dia baru bentuk api. Ya. Nah, sama dengannya kita membangun pemain bagus. Ya. Butuh 3 juga. 1 skill, nomor 2 fisik, nomor 3 mental. Itu harus bercampur ideal. Salah satu jadi cabut. Nggak jadi api. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi api. Api nggak jadi. Nah, aku dari dulu berpikir gitu. Makanya aku gini. Memang dibutuhkan ya seperti Coach Bro Koko harus dedikasinya tinggi memang. Itu udah gampang. Harus day to day bro ya. Day to day. Itu udah gampang bentuk itu boy. Kalau orang pemain bisa main basket gampang. Tapi untuk pemain yang benar-benar bagus, yang skillnya mumpuni, fisiknya mumpuni, dan mental mumpuni itu nggak gampang. Coachnya itu harus mengawal terus itu. Betul. Nah, aku sampai segitunya boy mikir. Benar, Dan susah itu sebenarnya. Kadang-kadang anaknya aku coach ya alasannya aduh aku kayaknya padahal udah kita lihat talentanya bagus. Yang kayak tadi kita cerita ya. Coach kayaknya aku enggak di sini hatiku. Padahal kita lihat udah tinggi, udah punya lah ya. Iya. Sayang gitu loh. Berarti kembali lagi ke coach ya, peran coach ya. Banyak itu peran coach dan orang tua mungkin ya. Iya. Gimana Coach Koko ngeliat itu? Saya setuju kalau untuk early age, untuk yang awal-awal gitu dibikin jatuh cinta ke basket ya udah di skill. Development skillnya. But balik lagi kalau untuk semua orang pasti pengen menang. Iyalah. Nah, ikut kompetisi normal itu normal. Tapi menang bukan segalanya bro ya. Iya. Betul. Challenge-nya, oke lu mau menang. Tapi di level apa? Dan untuk develop skillnya berarti lu kan harus punya mengajarkan sesuatu yang oke. Dengan misalnya kita punya persiapan let's say 3 bulan. Dalam 3 bulan ini at least dari 12 pemain gua bisa create 6 orang yang bisa main. Berarti kan lu harus observasi macam-macam kan, harus belajar tadi dedikasinya, passionnya di situ enggak atau cuman ikut-ikut aja. Cari aja wis. Oke pinjam tim ini, pinjam tim ini. Tadi yang Idan bilang pakai cara kotor sampai pakai yang cara bersih. Kalau mau menang. Why not lu bisa dapat dua-duanya menang dan bisa ngedevelop pemain-pemain ya. Gimana caranya? You gotta do your homework pelatihnya. Nah itu dia. Ya, apa yang dibilang sama Santun tadi juga menarik buat gue, dedikasi pelatih ya. Memang akhirnya kita sepakat bahwa membentuk skill pemain, ketangkasan dia bermain itu di usia dini lebih penting daripada sekedar menang atau kalah. Apalagi cuma ngejar menangnya aja, kita sepakat di situ ya. Cuman kan kok sebagai pelatih, lu pernah melatih tim-tim junior ya, pemain junior. Bisa nggak para pelatih itu memiliki hati yang legowo untuk mengorbankan gue menang belakangan deh, yang penting anak gue jago dulu gitu. Nanti yang menikmati dia menang tuh bukan gue kayaknya nih, yang menang nanti dia pelatih dia sendiri dan pelatih kuliahnya, pelatih kampusnya atau pelatih profesional. Hal itu kan hal tidak mudah bagi seorang pelatih kok ya. Maksudnya anjir gue yang latih kalah mulu, tapi dia pasti jago nih jadinya. Baru nanti jago dinikmati oleh pelatih kampus misalnya. Itu lega nggak? Sebagai seorang pelatih ya pasti ada ego lah. But kalau
umur kepelatihan lo masih ya under 5 agak susah. Masih begitu ya, egonya tinggi ya. Egonya masih tinggi lah. Ya. Pembuktian mungkin ya. Ya sama saya juga kayak begitu ininya. Gue pengen menang bla 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 bla. Betul. But after that ya semakin dewasa kan, dewasa. Ya udah. Gue bikin pemain nanti bagusnya di tim main. Ada kepuasan sendiri. Bagus itu seneng. Sekarang gue kan betul. posisinya seperti itu. Gue nggak peduli. Gue cuman bisa janjiin lu bakal jadi superstar. Ya. Nggak tahu. Terserah mau di mana. Superstarnya di sini or di tim mana, Ya, gue nggak betul, tahu. But kalau lu bisa lakuin apa yang gue coba ajarin ke lu, gue bisa jamin lu jadi superstar. Gitu. Tapi gue nggak jamin superstarnya di sini ya, mungkin di tempat lain. Tinggal lu nya aja. Gitu. Lu Mas sebagai pelatih di akademi ya. Oke. Pelatih di Bela Academy. Keren banget gue. Iya. Lu kadang-kadang kan kalau di akademi kan lu tidak mau megang sebuah klub ya. Iya. Akademi tidak berkompetisi di sebuah kompetisi tertentu. Lu bisa kadang-kadang kan keinginan untuk menang tuh mungkin dari anak-anak lu enggak, tapi mungkin dari orang tua gitu. Pernah enggak kayak gitu dan gimana lu ngadepin Betul kayak orang gitu? tua itu kadang-kadang Pastilah orang tua pengen anaknya berprestasi. Nah, Nggak cuma di skill, pasti pengen kalau ada kompetisi pengen beneran menang. dapat Iya. piagam, dapat medali, piala gitu ya. Iya, kalau dari di Bela Academy selalu pendekatan juga ke orang tua. Karena gue pernah dikasih tahu juga gini loh. Saat gue main di tim kalah, tapi lu jalanin semua instruksi pelatih. Pelatih itu udah seneng gitu loh. Walaupun kalah nih ya posisinya. Karena ya kembali lagi mungkin kalau dulu nih candaannya lu latihan berapa hari seminggu? 7. Gue berapa? 5. Ya dia udah pasti menang nih. Gitu bercandaannya. Hitung-hitungan kotornya. Iya, kotornya. Jadi Mas Anton menang sama gua karena dia lebih banyak latihan. Ya. Tapi secara permainan kita bermain bagus. Ya. Itu sama pelatih it's okay kalah gitu loh. Masih ada gitunya. Jadi Ya. mungkin itu yang disampaikan ke orang tua gitu loh, Boy. Ya. Kalah, tapi semua instruksi, semua yang kita latih ke anakmu dilakukan saat bermain. Oke. Itu yang paling penting. Jangan kita ngelatih misalnya ball handling, between leg, crossover, tapi nggak pernah dilakukan di pertandingan ya. Orang tuanya pasti, coach lu ngajarin dia ini tapi kok nggak pernah keluar di pertandingan. Pasti ngomongnya gitu ke orang tua, walaupun saat bertanding kalah. Tapi semua yang kita latih keluar saat pertandingan. Itu paling penting kita edukasi orang tua. Walaupun mereka pengen cari menang terus gitu loh. iya Ini pasti sih. ada hal penting yang juga diomongin sama Pak Gandhi tadi. Ini Gandhi tuh. Hati-hati ya. udah kayak tetangga sebelah ya. Sama Gandhi Gandhi. suter Ini Gandhi, Kalila juga PJ. Oh iya. Oh iya. Oh iya benar. Si Van Gandhi bilang bahwa dia di situ agak ini dia bilang ini anak-anak masih umur di bawah 9 tahun disuruh zone defense. Emang kenapa sih anak kecil main zone defense? Nah, ya boleh kita bahas nih. Seru nih. Ini siapa yang jawab dulu? Lu dulu. Oke. Yang keras-keras nanti dia. Jadi kalau dari saya, basicnya defense itu kan man to man. Positioning. Ulang ini penting. Ya, Agak coba keras kok. Basicnya defense itu kan man to man. Basicnya defense Positioning, man to man. movement, Yes. ya pokoknya fundamentalnya. Sebelum kalian saya nyebutnya master seperti itu, zone defense tuh nantilah. Ini karena kalau man to man-nya udah baik, lebih mudah untuk menginstal Ya, namanya betul, zone betul. defense. Lalu kenapa mereka suka duluin zone defense? Karena satu itu kan jaga daerah. Jaga daerah Oh, wilayah. gampang ngelatihnya gitu kan. Bukan soal itu. Apa lagi? Persentase 3 point lebih kecil daripada persentase 2 poin. Iya. Ya udah nembak aja dari luar 3 poin. Tadi Dimas pernah bilang punya pemain 185 KU12 ya udah di zone di tengah aja nembak miss pasti 3 point miss lah. Rebound lah. Rebound lari. Gitu. Ya. Apalagi nanti tiba-tiba full court sebentar turnover habis itu balik lagi zone gitu. Jadi enggak keasah skillnya Iya. defensif dulu ya. Lu tadi udah pengen ngomong gimana? Nggak ada Boy. Gimana sih tadi katanya? Enggak ada. Udah. Dimas gimana asik nih gimana? Karena sebenarnya nggak gampang juga sih ngelatih zone ya coach ya.
susah. IQ Iya, iya. juga. Betul. IQ dan timing Iya. terutama. Iya. Timingnya harus luar biasa. Cuma memang kalau punya pemain gede lebih mudah emang kalau buat umur zone. segitu lagi. Iya. Ada dulu Boy, dulu gue pernah nih bukan punya pelatih, gue main malah di situ. Ya. Defense zones. Kalau udah ada orang syuting, lu nggak usah box shot, lu lari aja ke depan. Kalau enggak dia Nah, zone defense itu boy. Iya ya. Dibutuhkan sinkronisasi dari pemain Iya, lainnya. Iya, makanya iya. Satu miss. iya. Sebenarnya itu di level berikutnya lah. Iya. Iya, Next iya. level. Kadang-kadang kita klik balik memang. Oke. Boleh nggak berarti secara nggak resmi kita simpulkan di sini, kalau lu masih kecil, khususnya untuk para pelatih ya, besarkan anak didikmu dengan latihan defense man to man, boleh nggak gitu ya? Harus dong. Harus. Ya, zone defense belakangan. Nanti biar dia diajar di kampus lah oleh Yes. ketika dia sudah paham hal-hal yang fundamental. Boleh gitu nggak? Dan akhirnya juga pada kalau misalkan nanti kalian bakal main di level yang selanjutnya, persentase pemakaian zone itu ada yang ngomong zone defense itu cuma elemen of surprise. Cuman dar. Oke. Paling cuma 10% aja. So why fokus untuk cuman yang dipakai sedikit. Iya. Itu di level tinggi kayak gitu kok ya? Iya, buat iya, elemen iya, of surprise aja, nggak mungkin all the way zone. Iya, Karena kan misalnya zone 2-3 ya Boy ya. ya. Yang bawa bola, yang depan juga harus pressure. Ujungnya kan Ya, ujung-ujungnya akan main to man, kalau dilepas dihajar. Kalau on gitu. ball defense-nya lu nggak tahu apa yang dilakuin sama on ball defender. Selesai. Iya. Ya. Ya benar. Terus nih mungkin nih terakhir dari si Pak Gandhi, tapi obrolan kita masih cukup panjang. Dia bilang kesulitannya, dia bilang karena di Amerika Serikat itu anak-anak itu masih kecil sudah di spot pada posisi tertentu, khususnya yang posisi 5 tadi, jangan heran ketika mereka sudah beranjak usianya semakin dewasa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Iya. Itu terjadi nggak sama kita di Indonesia? Terjadi. Terjadi ya. Sering. Sampai sekarang juga terjadi. Iya. But bagusnya sekarang ya itu yang tinggi-tinggi udah mulai, tadi Dimas bilang udah mulai coba nembak 3 point. Iya, Jadi ya karena kan semua basket modern ini udah mulai menjurus ke positionless basketball ya, yang enggak ada posisi 1 2 3 4 5 udah mulai enggak ada. Iya, betul. Nah, tuh ini kan terkait fisik nih gue tanya sama lu. Emang menurut lu orang Indonesia ini kan juga kadang-kadang suka jadi stigma ya. Orang Indonesia tuh giliran tinggi kayaknya nggak lincah. Lu percaya sama itu nggak? Enggak. Oke. Enggak. Kenapa nggak percaya sama itu? Itu masalah Latihan tadi. masalah hati aja. Oke. Dia mau dibentuk atau enggak gitu loh. Kalau dia memang sekarang kan kita lihat banyak anak-anak remaja kalau di main basket punya tinggi 185 ke atas, jalannya udah aneh. Udah kayak keberatan gitu loh. Padahal kalau dilatih mungkin Nggak perlu ya. Jadi ada anak yang nggak mau dilatih, ada yang mau. Nah, kalau dia sebenarnya kan kalau itu masalah habit. Kalau di orang Cina itu mau nggak mau, harus. Jadi ada pepatah mau nggak mau harus. Kalau dilatih, dia itu masalah footwork sama kekuatan kaki itu bisa boy. Masalah. Tapi kalau misalnya lompatmu tinggi, kecepatan itu atletisme itu sudah bakat toh, bakat. Tapi kalau dibuat seperti orang normal bisa sebenarnya boy. Dia mau ndak gitu loh, dilatih. Ya, itu aja. Ini nyambung sama yang beberapa waktu lalu juga gua unggah di Instagram tentang pemain Jepang gitu. Gini boy, sebentar, Oke, aku potong ya. Nah. Kamu kalau ngelihat Luka Doncic, itu cepet nggak? enggak. Larinya aneh. Iya. Cabi. Iya, tapi jago kan? Iya jago. Jago. Iya. Terus lihat Magasol, tambah aneh. Iya. Kakinya masuk Iya. kakinya. Anak Tapi jago paling kan? badannya ya. Jago. Dia mau gerak. Iya, itu aja. benar. Berarti bisa Santun, masih bisa. Masih bisa. Jangan masih bisa, boy. Enggak, aku gagal. Mau udah mau harus. Enggak, baru beberapa waktu lalu juga Pernah lu enggak? Iya, gue unggah tentang atlet-atlet Jepang gitu yang notabene Tinggi-tinggi. mirip-mirip kita gitu. 1-2 ada yang tinggi gitu. Tapi kalau lu ke Jepang kan ya udah gitu. Iya sih. Orang setinggi kita di sana ya setinggi orang Jepang Oh, di Jepang Indonesia. jarang tinggi. Makanya. Heeh. Tapi kan ya terbaru beritanya adalah Yuta Watanabe tuh akhirnya dikontrak seperti kontrak NBA gitu. Dia udah jadi pemain jago. Tinggi banget tuh. 2 meter dia 6 Dan dia bukan main
kebayang kalau Yuta main di Indonesia mungkin dia jadi center gitu. Ya. Tapi dia di Dia Raptors posisi enggak. 3 kan. Iya, dia main posisi 3, dia lincah banget gitu. Setinggi dia bisa selincah itu gitu. Dia bisa drive, dia bisa nembak, Iya. bisa, tapi ya nggak diplot untuk main di 4-5 gitu ya. Dan balik lagi tadi yang ini. Oke, Mas Anton tadi ngomong pemain tinggi bla 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 bla. Oke, balik lagi. Ada nggak buat aplikasinya? Oke. Iya enggak? Kalau game kita banyak, Betul. Kembali lagi ya. main bisa dia. Iya, betul. Karena itu ya bro ya. Iya. Apa itu situasi di game tuh sangat perlu buat pemainnya. Paling penting itu. Benar, Paling benar. penting udah. Jadi kita latihan pun Kalau nggak main-main. lama enggak pertandingan masuk kagok. Kagok bro. Iya kan? Aneh gitu kan? Iya. Tapi kalau kita gamenya latihannya cukup, kompetisinya cukup, pasti bagus jadinya. Iyalah. Outputnya baik lah. Ya. Nah, Niko, ini barangkali agak sedikit keluar dari omongan si Pak Gandhi. Setelah lu melatih lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun ini kok. Terkait dengan pengembangan basket Indonesia, menurut lu apa sih hal yang paling penting dilakukan oleh para pelatih di seluruh Indonesia gitu? Untuk sekarang selain peningkatan skill set seorang pemain, Dari usia dini, decision making. decision making, ngambil keputusan. Iya, pengambilan keputusan. Kenapa? Apa itu decision making dan Ya kenapa? itu. Decision making itu kita udah sadar kita tuh untuk size ya kita nggak bisa beli di toko. Oke, gue mau beli 2 meter 2 meter 10 gitu. Oke, kita nggak bisa compete buat soal untuk tingginya or apanya, but kita bisa compete IQ kita. Oke. Itu Luka Doncic tadi kita ngomong, dia nggak atletis, Ya enggak atletis sama sekali. nggak atletis sama sekali, tapi IQ-nya atletis banget, ototnya. Iya. Itu Dia bisa nahan IQ-nya. 2 orang gini Tapi tiba-tiba. atletis ya. Iya. Jika seorang pemain fundamentalnya udah Bagus. dilatih sangat baik, plus oke IQ-nya, dia bisa survive di lapangan basket mana aja. Yes. Benar. Gak masalah size tuh, gak masalah ini. Itu aja ya menurut saya. Decision making. Tapi itu kan gini juga, Coach Koko. Bisa nggak sih kita membawa pemikiran itu ke, ngomong muluk ya, ke semua pelatih Indonesia gitu? Susah karena nggak semuanya passionate, nggak semuanya passionate di basket. Betul. Because untuk how-nya to teach someone a player, oke, situasi ini A, situasi ini B, lu harus digging gitu. Kalau nggak, kayak begini bikin roll. Kalau coveragenya A, kita harus pakai B. Dan B itu bagaimana posisi badannya, kakinya, passingnya, pocket pass apa sana, itu kita harus benar-benar kayak saintis lah. Gitu. Dan setelah itu baru ininya ya, how to ngomong, communicate. Apa yang gue cari selidiki tadi di laboratorium ke Dimas. Dim, saya nih konsep saya mainnya seperti ini. Saya harus cari cara komunikasi supaya saya sefrekuensi sama Dimas. Betul, ya. Itu kan another challenge lagi. That's why harus passionate banget. Harus sabar, boy. Iya. Harus sabar. Ya mudah-mudahan sih, mimpi saya sih Indonesia ya 5 tahun ke depan punya luxury banyak pelatih-pelatih yang passionate, yang nggak hanya passionate nyari menang, but how to bikin pemain yang baik, Kalau lu Mas mikir sebagai pelatih untuk menciptakan banyak pemain nih di Indonesia, karena kan ada 280 juta lebih penduduk ya, menciptakan pemain-pemain hebat, ideal lu sebagai seorang pelatih usia dini gimana kira-kira menurut cara? Pasti yang pertama awalnya gue sering-sering kayak penataran pelatih itu kayak penting deh. Penataran pelatih Itu penting deh gue. Penting ya? Karena ya itu kembali lagi basket kan maju terus. Terkadang yang di daerah sorry ya bisa nggak tahu itu apa weak side, strong side itu masih ada loh boy. Tapi dia punya pemain yang mungkin
berbakat gitu loh, boy. Kan sayang akhirnya gitu loh. Iya. Itu Ada talentnya lah. iya, Iya, kan iya. sayang kan coach. Kita nih ya kembali lagi memang size tuh sangat sulit lah Indonesia. Tapi kita punya permainan yang cepat gitu loh. Tapi kalau nggak punya basic, nggak punya skill, nggak punya pengetahuan, ya udah di situ-situ aja gitu loh. Jadi penataran pelatih itu penting banget kalau gue bilang, karena basket makin modern itu aja sih. Iya. Harus ikut perkembangan lah. Jangan stuck dengan yang dulu-dulu gitu loh. Harus di-upgrade ya knowledge-nya. Iya, betul. Apps aja kan tiap Sebentar seminggu need update. Iya. Tapi juga ilmunya juga jangan lu serap, maksudnya lu serap ilmunya, tapi lu juga butuh pengembangan diri gitu loh. Iya. Cuma dari itu aja gitu loh. Lihat situasi lah. Karena kalau kata shout out lah sama Coach Amran ya. Kalau kata Coach Amran, kalau lu kerja di basket, tontonan lu basket terus gitu loh. Iya. Jangan kata Coach. Aku aja nggak kerja di basket, nonton basket terus. Kita dulu sebagai pemain digituin loh boy. Lalu lu main basket nggak mau nonton pertandingan, dimarahin sama dia. Tapi masuk akal juga, karena gue bakal bertanding besok hadapin mereka terus, ya harus tahu juga kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Sampai segitunya gitu loh. Jadi dedikasi memang paling penting juga, itu paling penting. Sama ya itulah banyak penataran pelatih gitu loh. Penataran dan materinya juga harus yang pasti yang udah upgrade lah, udah yang modern lah. sesuai dengan kebutuhan. Ya. Masa kini. Lu Don ada ini komentar tentang itu? Ya itulah. Aku tuh ya kagum lihat pelatih ini sebenarnya. Tapi kagum lihat pelatih yang berdedikasi. Iya. Seperti gini boy. Kalau buat anak-anak di usia dini, sebenarnya kita harus telaten ngelatih. Misalnya contohnya gini, kita kan banyak orang nggak bisa dribble. Iya. Tiba-tiba nggak bisa dribble, belum selesai dia belum mahir dribble kanan, dribble kiri, udah diajarin crossover. Aku pernah ngeliat itu bro. Sering. Iya. Banyak malah. Padahal dia belum bisa dribble kanan kiri lancar. Apalagi pakai lari cepet, belum bisa. Udah lompat. Lama-lama main. Masuk lagi bro. Nah itu udah rancu tuh, udah aneh. Maksudnya step by step. Iya. Jadi dia belajar lari dulu sebenarnya, kalau itu lari bagus, dribble kanan kiri, terus passing yang bagus. Nah passing itu penting loh. Iya. Aku bahkan banyak lihat coach di pemain profesional nggak bisa passing bagus. Iya. Aneh toh. Dia nggak bisa, maksudnya passing bagus gini. Teman yang nerima itu enak juga. Jadi misalnya ringnya udah di sini, dia nggak nerima di sini lagi. Kalau bisa langsung tes. Nah itu passing bagus. Mau komentar lu kayaknya. Banyak nggak bisa bro. Enggak, maksudnya kata passing bagus gitu. Saya sih nyebutnya on time on target. On time. Iya. Momentumnya itu ya. Iya, pas passing kan kalau on time on target. Passing yang bagus kan nggak harus passing yang sekuat tenaga. Enggak. Tapi beda pas. kan? On Tapi on time on target. Betul. Nah itu harus betah itu. Jadi semua itu syuting itu harus benar-benar formnya bagus segala macam. Nah itu pelatih ini butuh betah. Nah itu dibutuhkan passion ya. Benar-benar dia passion di situ. Oke. Penutup nih ya. Karena lu ngomong passion, tadi kita juga soal passion. Gue pengen balik lagi ke Coach Koko. Apa yang membuat lu tadi, balik lagi ke pertanyaan pertama, ketika akhirnya lu memilih untuk jadi pelatih bukan sebagai Rapper. gitu. Nah lalu apa yang membuat lu bertahan di sini? Maksud gue, koreksi gue kalau keliru, kan kadang-kadang ini pelatih itu kan profesi yang butuh dedikasi tinggi. Lu nggak hanya di lapangan, setelah di lapangan lu balik lagi ke lab gitu, lihat, ngitung, nonton video, analisa lagi. Apa yang bikin lu bertahan di sini, Coach Koko? Sehingga kalau dibikin petanya tuh garis lu tuh jelas gitu. Padahal mungkin ya, asumsi gue di awal lu memulai meniti karir sebagai pelatih, lu nggak kebayang mungkin sampai situ gitu. Nah, apa yang bikin lu bertahan sebagai gue jadi pelatih gitu? Kalau sekarang at this moment intinya gue bisa bantu orang wujudin mimpi dia, udah itu aja. That's why kalau gue agak emosional kalau ngomong kayak gini, karena kan flashback banyak kan kayak gitu ya ininya ya. Apa. Gue mikir anjing gue bisa bantu dia untuk ini. That's why kalau Idan tanya semua mantan pemain saya, hapus them hard. Karena gue nggak peduli, gue bilang kalau lu nggak bisa di sini gini, itu pintu keluarnya. Selalu saya tekanin seperti itu. Karena come on man,
lu punya 24 jam yang sama dengan almarhum Steve Jobs gitu loh. Almarhum Steve Jobs ya kerjanya tuh gue cari bikin apps. Lu kalau bisa ya lu nggak harus spend 24 jam waktu lu buat bola basket. Iya betul. Cuman 10 jam aja. Man, there's gonna be a lot of superstar out there. Iya, aku setuju. Ini bro. Jadi kamu udah terlanjur di basket, dosa nanggung gitu loh. Nyemplung langsung. Iya, dosa nanggung ya. Ya udah gila-gilaan aja. Tapi gue tertarik sama alasan yang membuat dia sangat emosional. Kapan lu mulai menyadari itu kok? Waktu gue di PJ. Waktu lu di PJ ya. Momennya gimana sih? Ya kayak ada pemain gue retired. Gue bilangin Herdian. bukan. Ada point guardnya. Kang jangan sebut point guard namanya. juga tuh. Ya, terus Oh, Flo. iya Flo kan itu teman baik gue. Iya. Beda ini. Terus kok gue mau berhenti dari basket bla 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 bla. Kenapa? Wah lu sebentar lagi lu ini bakal dapat minute play banyak gini. Enggak kok gini kan gue udah janji sama ibu gue gini. Ini tahun terakhir gue main. Mungkin orangnya yang kalau dengar podcast ini bisa ngerasa nih. Ya. Setelah itu Orang Surabaya kok? bukan. Untung gak gue ceplosan sih. Oke, habis itu not too long after dia resign, dia balik lagi. Apa katanya? Nyesel gua kok mundur dari basket. Oh, balik ngomong bukan balik main. Apa dia bilang? Oh, Bener kata lu, kalau coba gua tahan aja. Sabar dikit ya. Sabar dikit. Gua udah bisa dapet main lama nih. Itu loh. minute play. Iya bukan soal minute playnya, maksudnya kan ya pasti semua orang mendapat minute play kayak timnya udah lebih bagus lagi. Yes. Ya enggak? Gue bilang kan udah gue bilangin gitu. Kadang-kadang itu yang bikin gue sakit. Iya. Anjrit, gue bilang kayak gitu. Maksudnya kan gue udah kerja sama dia kayak ngebantu ininya. Anjir, giliran udah mau dapat yang dia mau. Iya. Ternyata dianya resign. Itu loh. Iya. Ada ini enggak satu pemain yang paling lu merasa membuat lu emosional dan ini yang pengen gua ini tercapai apa yang gua dapat apa yang gua inginkan dari pemain ini. Hah? Siapa? Arif Hidayat. Shout out Arif. Arif Hidayat. Ya. Apa yang kenapa Arif gitu sebelum kita tutup? Kenapa Arif? Karena prosesnya dia untuk ke tempat itu. Itu hampir 3 tahun gue maki-maki dia itu. Dosa lu kok. Ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia sekarang dapat jerih kerja kerasnya kan apa ininya. Itu namanya pagi, siang, sore dan dijalanin sama Arif. Iya. Dari tahun pertama nggak bisa skillnya is there. Cuman tadi jarang main, dia nggak bisa ke aplikasi ke lapangan. Betul. Itu gua sampai dia ada momen dia ngelakuin gerakan yang pas latihan, itu gua loncat-loncat di bench. Seneng ya. Kayak walaupun nggak masuk ya, cuman sepercik aja blitz kayak gitu. Wah, itu sampai gua potong videonya. Gua tunjukin, nih yang lo lakuin. Yang kita lakuin saat latihan. Bisa kan? Iya bisa. Setelah itu kan sometimes orang cuma butuh approval aja buat itu kan. Lu bisa. Sometimes kalau nggak ada buktinya, bisa nggak ya? Gue tetap ragu aja. Tapi setelah, nih bisa kan? Bisa. Setelah itu ya udah. Sekarang udah ya dia lebih baik lah ininya. Benar. Itu aja. Terus dia pernah dapat 6 man waktu IBL. Iya. 6 man ininya. Itu dan gua maki-makinya begini dari pick and roll action harus bagaimana ininya, kalau dijaga begini harus bagaimana. Terus sempat kepanggil timnas juga. Sempat ya. Itu sih dia. Lu ada tambahan enggak, Santun? Momen emosi. Momen emosi lu apa? Selama nonjok orang pas kapan? Pernah kau pengen nonjok pelatih lu? Enggak pernah. Soalnya nggak pernah punya pelatih. Iya, nggak ada pelatih. Lu Mas, Bisa sendiri. momen emosional lu sebagai seorang pelatih di sini gitu, apa yang bikin lu seneng? Iya, kalau gue sih ya kembali sama. Kalau apa yang gue latih dikeluarin sama pertandingan itu seneng banget gitu loh. Jadi ngapain gue latih lu segala macam, tapi nggak pernah lu lakuin tuh nggak ada gunanya gitu loh. Capek-capek gue ngingetin. Ya intinya memang benar kedekatan pelatih dengan pemain itu yang paling penting sampai dia percaya sama kita.
itu aja sih, kalau dia udah percaya sama kita udahlah. Anak itu ya kayak lu lakuin ini saat ini ya dilakuin, karena kenapa? Karena gua latih di latihan seperti ini, kenapa nggak lu keluarin di pertandingan? Karena dia udah percaya kalau misalnya lu bisa melakukan itu. Ini buat pelatih-pelatih di luar sana ini. Ngelihat pemain lu aplikasi di lapangan, apa yang lu latih itu rasanya lebih enak daripada menang. Gitu. Makanya gue bilang kan, Ada kepuasan tersendiri ya. walaupun kalah, tapi semua yang diinstruksikan pelatih Itu dilakukan, aja. iya, senang aja gitu loh. Iya, iya. Nanti tanggung jawab pelatih lah buat ke. Ini karena buat gue ini sudut pandang baru gitu, karena kita kan bukan pelatih ya. Jadi ternyata bagi seorang pelatih menyaksikan bahwa seorang pemainnya tumbuh dan tambah bertumbuh kalau kata coach Oki Tamtela itu, pemainnya tumbuh gitu, jadi lebih baik, itu lebih memuaskan. Betul. Daripada kadang-kadang bisa lebih besar kepuasannya daripada hanya sekedar menang 1-2 game ya. Boleh nggak gue kesimpulkan seperti itu ya? Seperti yang dibilang sama Pak Gandhi ya gitu. Kan itu long lasting kalau kayak gitu kan. Iya. Dia dapat PD-nya, wah kelar udah dunia persilatan udah gitu aja. Dan biasanya seorang pelatih bisa lihat itu ya. Iya. Iya bisa lihat, udah selesai gue udah dapat nih. Udah selesai tugas gue sama lu gitu ya. Ada gitunya biasanya. Kenapa pelatih nge-push pemain? Karena pelatih tahu dia bakal bisa. Iya. Bukan nge-push karena mau nyiksa. Mindset seperti itu yang harus Iya. Dan kadang-kadang mungkin nggak salah pemainnya juga untuk punya mindset ini bisa gue, karena pelatihnya juga nggak pernah ngejelasin alasannya gue ngelakuin ini ke kamu ini. Karena ini yang gue paling benci, gue sering dibilangin orang bodoh amat lah, banyak orang ya ntar paling haters komen tuh. Ini paling banyak hatersnya. Jangan deket-deket sama pemain. Pelatih jangan deket-deket sama pemain. Kenapa? Nggak tahu alasannya mereka. Gue nggak pernah jadi make sense di kepala saya seperti Padahal itu. harus sebaliknya ya. Kalau kita belajar belajar basket dari mana sih? Dari Amerika lah. Greg Popovich mau Tim Duncan ke rumahnya. Nginep malah. Apakah seminggu? Nginep ya. Sampai ininya janji ke orang tuanya. Pokoknya nanti setelah ini pertama gue ambil sampai nanti dia berhenti main basket, dia bakal jadi orang yang sama. Iya. Seperti itu. And then mindset dari mana? Lu jangan deket-deket sama pemain lu. Nanti lu nggak di respect. Respect is earned. Ya. Lu percuma aja gue jauh-jauhin lu, but Dimas as a player nggak pernah gue kasih knowledge yang cukup buat survive di lapangan basket. Walaupun gue maki-maki Dimas segimanapun, gue galak bagaimanapun, dia nggak bakal pernah respect gue karena coach, you never give me something, ya nggak? Iya. But if you give him something untuk anjing gue dikasih cara ini sama coach Dimas supaya gue bisa main basket, that respect will last forever. Udah, itu aja. Makanya ya gue get close to your player, get to know them. Karakternya si A beda, karakternya si B beda. Betul. Jangan dipukul rata. Itu aja. Oke. Bukan gue jadi sampai berapi-api begini. Jadi segitiga api gue. Jadi tolong nanti diedit tuh, muncul, apinya muncul di layarnya gitu ya. Ya tapi betul itu. Bom muncul gitu. Betul. Benar ya, setuju. Jadi sebenarnya di matahari itu ada oksigen harusnya. Oh, dia yang tahu tadi berapi-api. Oksigennya ya betul. Iya. Betul. Berarti bisa hidup di sana. Tapi terbakar. Bisa. Mati toh kan. Apinya mati kok. Iya. Oke, itu terima kasih Coach Koko. Sukses terus bersama Indonesia Patriots. Dan juga sekarang Coach Koko juga adalah kepala pelatih tim 3x3 Putri Indonesia ya. Ada yang bisa dibocorin dikit nggak? Sebentar lagi mau Praolimpiade. Ini masih pelatnas apa udah fix coach? Pelatnas Praolimpiade. Iya. Kita ada ngumpulin berapa pemain? Ada 6. 6 ya. Nanti yang diambil 4. Iya. Tapi next ininya kayaknya ada ke Islamic Solidarity. Habis itu goal terakhirnya SEA Games. SEA Games. Oke. Tapi ini untuk persiapan kualifikasi Olimpiade. Iya. Berapa besar peluangnya? We just gonna compete. Udah gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Gua Idan.
Santun, Coach Koko dan Dimas. Penutup silakan. Lupa lo kalimatnya. Apa sih? Penutup. Oh ini subscribe. Subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat. Jam Yang 4. tayang jam 4. Kalau pengen update lagi nyalakan loncengnya biar tahu. Iya, biar kasih tahu sama YouTube kalau ada video terbaru dari kita. Ya. Like video ini dan sharing juga video ini ke teman-teman kalian. Komentar jangan galak-galak. Komentar jangan. Makasih ya kesempatannya ya. Woi, Bisa makasih ngobrol Coach di Koko. sini ya. Gilang, terima Mas kasih. Antun, Terima Mbak kasih. Ida sama Dimas. Terima kasih coach. Oke, sampai jumpa semuanya di episode berikutnya.